Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama saya, Udin Sudiana, guru matematika dari SMA Negeri 1 Cawegebang, Kabupaten Kuningan. Pada minggu ini, di SMA Negeri 1 Cawegebang lagi menegakkan sekolah anti-bullying dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ukuran penyebaran data. Melanjutkan video pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang simpangan rata-rata, dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana mencari simpangan baku. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa adalah: setelah mengikuti pembelajaran statistika, siswa dapat 1. Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pengalaman belajar. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengumpulkan dan mengolah informasi berdasarkan tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data, menganalisis dan menyelesaikan masalah ukuran pemusatan dan penyebaran data berdasarkan hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk menentukan simpangan baku, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jika dimisalkan diketahui data berkelompok yang hanya diketahui nilai data dan frekuensi. Nah, bagaimana langkah cara mencari simpangan baku? Di sini ada dua langkah. Langkah yang pertama yaitu untuk mencari nilai rata-rata, dan langkah yang kedua adalah untuk mencari nilai simpangan baku. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata, yaitu dengan menambahkan dua kolom pada tabel, di mana kolom pertama diisi dengan nilai tengah dan kolom kedua diisi dengan perkalian nilai tengah dengan frekuensi. Berikutnya, menambahkan satu baris untuk menjumlahkan frekuensi dan jumlah hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah kelas. Berikutnya, tentukan nilai rata-ratanya. Dalam hal ini, langkah pertama ini kita bisa lihat di dalam tabel. Yang pertama adalah diketahuinya data, berikutnya frekuensi. Nah, kita menambahkan kolom, yaitu dua kolom. Kolom pertama titik tengah XI, dan kolom kedua adalah perkalian dari frekuensi dan titik tengah. Kemudian baris yang tadi disampaikan, menambahkan sebuah baris untuk menjumlahkan frekuensi dan menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah kelas. Berikutnya rata-rata kita masukkan, yaitu dengan cara membagi dari hasil jumlah frekuensi kali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Setelah melakukan langkah pertama dan memperoleh nilai rata-rata, kita lanjutkan dengan langkah kedua untuk mencari simpangan baku, yaitu dengan menambahkan kembali dua kolom pada tabel, di mana kolom pertama kita isi dengan selisih titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan, dan kolom kedua diisi dengan perkalian selisih titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan dengan frekuensi. Berikutnya, jumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan selisih titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Kemudian, tentukan simpangan bakunya. Lebih jelasnya,
kita lihat di dalam tabel. Untuk lebih jelasnya, langkah kedua kita bisa lihat di dalam tabel berikut ini, yaitu dengan menambahkan 2 kolom kembali pada tabel, di mana kolom tambahan itu kita isi dengan yang pertama yaitu nilai tengah dikurangi rata-rata dan hasilnya dikuadratkan. Kemudian kolom berikutnya kita isi dengan perkalian dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Berikutnya kita jumlahkan hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Dan untuk mencari simpangan bakunya, kita menggunakan rumus bahwa simpangan baku adalah akar dari jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah frekuensi. Contoh soal menentukan simpangan baku. Dari daftar distribusi frekuensi di bawah ini, tentukan simpangan bakunya. Adapun daftar distribusi frekuensinya adalah terdiri dari 4 kelas. Kelas pertama 1-5 dengan frekuensinya 2. Kelas kedua 6-10 frekuensinya 4. Kelas ketiga 11-15 frekuensinya 2. Dan kelas keempat 16-20 frekuensinya 2. Bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Mari kita lihat berikutnya. Langkah pertama adalah mencari nilai rata-ratanya, yaitu dengan cara seperti yang tadi disampaikan, menambahkan 2 kolom. Kolom pertama kita isi dengan nilai tengah kelas, dan kolom kedua yaitu perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah kelas. Untuk mengisi kelas pertama, nilai tengahnya di antara 1-5 adalah 3. Kelas kedua 6-10 adalah nilai tengahnya adalah 8. Kelas ketiga 11-15 nilai tengahnya adalah 13. Dan kelas keempat 16-20 nilai tengahnya adalah 18. Berikutnya kalikan dengan frekuensi, di mana kelas pertama hasil perkaliannya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kelas kedua 4 kali 8 sama dengan 32. Kelas ketiga 2 kali 13 sama dengan 26. Dan kelas keempat adalah 2 kali 18 sama dengan 36. Kita jumlahkan frekuensinya sama dengan 10. Dan jumlahkan perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya adalah 100. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya adalah jumlah dari perkalian frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Sini sama dengan 100 dibagi 10. Sehingga diperoleh nilai rata-ratanya adalah 10. Setelah kita peroleh nilai rata-rata 10 pada langkah pertama, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu untuk mencari nilai simpangan baku. Kita tambahkan kembali 2 kolom. Kolom pertama kita isi dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Nilai tengah untuk kelas pertama 3 dikurangi rata-ratanya 10, berikutnya dikuadratkan. Hasilnya adalah negatif 7 dikuadratkan mendapat 49. Kelas kedua, 8 dikurangi 10, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Kelas ketiga, 13 dikurangi 10 dikuadratkan adalah 9. 18 dikurangi 10 dikuadratkan sama dengan 64 untuk kelas keempat. Dan berikutnya kolom kedua, nanti kita isi dengan perkalian frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Kita isi kelas pertama frekuensinya 2 dikali 49, maka diperoleh 98. 4 dikali 4 sama dengan 16 kelas kedua. Kelas ketiga 2 dikali 9 sama dengan 18. Dan kelas keempat 2 dikali 64 sama dengan 128. Kemudian
kita jumlahkan perkalian frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan diperoleh 260 jumlahnya. Berikutnya untuk mencari simpangan baku dengan menggunakan rumus simpangan baku sama dengan akar dari jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi jumlah frekuensi, maka diperoleh simpangan bakunya sama dengan akar dari 260 dibagi 10 sama dengan akar 26. Kurang lebih sekitar 5,1. Demikianlah untuk bagaimana mencari simpangan baku pada data berkelompok. Untuk mengukur hasil pembelajaran kita pada kesempatan ini, khususnya untuk kalian kelas 12 siswa SMA Negeri 1 Cigebang, bisa mengerjakan soal latihan dari LKPD yang sudah dibagikan. Kemudian hasilnya kalian kumpulkan lewat grup WA kelasnya masing-masing. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.